Hai kalian, para Sagitarius dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian di bulan Mei. Ya, saya akan bukakan kartu-kartunya. Oke, ups. Ini untuk awal bulan, pertengahan bulan, terbalik, sorry. Pertengahan bulan, dan untuk akhir bulan. Wow, semuanya berapi-api ya. Karena ternyata semua kartunya adalah elemennya kalian, para Sagittarius, yaitu elemen api. Oke. Duh, saya lupa nyalain AC, bentar saya nyalain dulu. Oke, kita mulai aja ya. Semoga apa yang kalian harapkan di bulan Mei ya bisa tercapai. Tapi kita lihat ya bacaannya. Oke, ini minggu pertama ada Seven of Spring atau Seven of Wands. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Awal bulan, pesannya di sini. Stand up for yourself. Berdiri di atas kaki sendiri untuk kalian sendiri. Karena nggak ada yang bisa membantu diri kalian selain kalian sendiri. Nggak ada yang bisa bertanggung jawab atas diri kalian selain diri kalian sendiri. Tidak ada yang bisa membahagiakan kalian selain kalian sendiri. Peristiwanya apa nih? Peristiwanya adalah sesuatu hal yang menurut kalian sulah. Mau bilang sulit sama susah ya, jadi sulah, oke? Susah untuk dihadapi, tapi keadaan memaksa kalian untuk menghadapinya sendiri. Untuk kalian para Sagittarius, saya tahu beberapa bulan ke belakang agak sulit untuk dilalui karena kalian bingung mencari bantuan, juga susah mau kemana, ya kan? Misalnya bantuan yang diharapkan juga enggak datang. Dan di awal Mei pun seperti itu ya, tidak ada bantuan lain selain dirimu sendiri. Ini di kartu pertama. Jadi peristiwanya adalah hal-hal yang kemarin menurut kalian sulit untuk dihadapi, di bulan Mei masih ada dan harus dihadapi sendiri. Mbak Lucy gimana sih, masa nggak ada bantuan? Ada dari semesta, coba kita lihat kartunya ya. Kan sudah dibilang kalian harus stand up for yourself. Jadi ya harus berdiri di atas kaki sendiri. Ini ada kartunya The Hermit, kartunya Virgo, and then somehow terbalik. Kalau kalian merasa berada di situasi yang gak enak Sagittarius dan ingin mendapatkan pencerahan, ternyata di awal bulan Mei pun pencerahannya belum datang. Untuk Sagittarius yang dealing with Virgo, ini mungkin akan resonate untuk kalian karena ini kartunya Virgo. Tapi pencerahan yang kalian harapkan belum datang di awal bulan Mei. Oke, saya banyak bersinggungan atau cross passing di kehidupan saya dengan para Sagittarius nih. Mostly di hidup saya yang sekarang ya, setua sekarang, kebanyakan memang fire sign yang mengelilingi saya. So mungkin juga itu terjadi pada kalian para Sagittarius dealing with tadi si Virgo karena saya Virgo. Anyway, Ten of Swords-nya terbalik. Akan tetapi kalau kalian merasa berarti masih berada di situasi yang gak enak ya Mbak Lucy, ya masih, tapi bukan karena situasinya itu tidak mau pergi dari kalian, tapi memang waktunya aja belum tepat dan pencerahannya belum datang karena memang belum bisa datang gitu. Tapi tidak akan menghentikan langkah kalian untuk terus berusaha, enggak. Masih ada cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi apapun permasalahan kalian di awal bulan Mei. Oke? Pencerahannya belum datang, jalan keluarnya belum datang, bantuan belum datang. Harus stand up for yourself, tapi bukan berarti nggak bisa kemana-mana juga. Ya,
beberapa akan merasa bosan Balusi dengan keadaan kayak gini, nggak selesai-selesai, bener? Masih ada boredom memang. Kalau saya bilang sih, kalau saya lihat di sini adalah secara general ya, adalah memang belum waktunya untuk kalian keluar dari masalah ini, belum waktunya untuk semesta memberikan pencerahan, jalan keluar dan lain sebagainya. Belum waktunya aja ya Sagittarius ya, hang on there, kalian kuat kok, kalian bisa menghadapinya. Oke, di pertengahan minggu gimana nih? Pertengahan minggu Ace of Spring atau Ace of Wand. For your personal growth ya, untuk pertumbuhan personality kalian baik secara jasmani maupun rohani nih, kejadian-kejadian yang menimpa kalian bertubi-tubi baik secara emosional maupun secara real gitu di beberapa bulan belakangan, di pertengahan Mei pun masih seperti itu. Tapi indikasinya di sini bukan untuk sesuatu yang buruk, tapi untuk sesuatu yang baik. Karena dengan begitu kalian bisa belajar dari pengalaman, bisa belajar dari hidup demi pertumbuhan jasmani dan rohani, emotionally, spiritually, seperti itu ya. It's time to take action. Take action. Emang nggak boleh diam diri aja. Be fearless and happily pursue your most treasured dream, amazing career opportunities. Tetap ada opportunity yang bagus banget, terutama di karir keuangan dan bisnis ya. Asal tadi be strong, kalian kuat dan kalian menyadari bahwa ini adalah jalan hidup kalian, jadi nggak berputus asa gitu ya. Kayaknya nggak Sagittarius banget ya, Sagittarius mah nggak putus asa ya. Oke, so ya di pertengahan bulan Mei ada opportunity, ada kesempatan, dan kesempatan itu setelah kalian mengalami bertubi-tubi yang kemarin dan kemudian bertumbuh ya, pertumbuhan jasmani dan rohani maupun secara spiritual, emosional dan lain-lain. Nah, ada opportunity itu muncul. Artinya apa? Ya memang kita harus melalui dulu badai sebelum akhirnya dapat pencerahan gitu kan. Di awal bulan belum ada pencerahan, tapi di pertengahan mulai ada opportunity, kesempatan. Oke. Kesempatan apa nih? Coba saya buka lagi kartunya ya. Oke. Coba kita lihat lagi kartunya. Betul tentang karir keuangan dan bisnis, tapi ini berhubungan dengan orang banyak di sekitar kalian, bisa keluarga, bisa kumpulan kalian, bisa ya orang-orang terdekat kalian. Loh, kok saya ambil satu lagi ya? Dan juga berhubungan dengan apa yang menjadi seperti akar pahit kalian, sakit hati kalian ya. Opportunity-nya di situ, kalau memang ada akar pahit berarti ada opportunity untuk kesembuhan ya. Kalau karir keuangan dan bisnis ada opportunity di situ juga, kesempatan ya. Kesempatannya apa? Tentu saja orang per orang akan beda-beda. Saya aneh aja tuh ngambil kartunya jadi 2. Nggak apa-apa ya. Coba kita lihat ada kartu apa lagi yang mendampingi. Oh, sebentar ya. Sebentar aja. Oke, lanjut. Kartu yang berikutnya adalah Princess of Pentacles. Look, ini juga tidak dalam keadaan terbalik. Jadi kalau ketika kemarin ada banyak peristiwa tapi kalian gak putus asa dan terus melakukan bagian kalian, opportunity-nya ini untuk kalian. Kalau sebaliknya gimana? Ya gak datang dong opportunity-nya ya, kesempatannya. Ya wong kamu cuma begini aja, boring, bosen, gak melakukan apa-apa. Jadi harus ada yang dilakukan kemarin-kemarin. Oh, jadi telat dong Mbak Lucy kalau dilakukannya sekarang. Bukan telat. Ya kalian mendapatkan hasilnya juga jadi nggak sekarang gitu loh. Ini berlaku untuk kalian-kalian yang memang sudah melakukannya dari kemarin. Hasilnya di pertengahan, opportunity-nya ya, kesempatannya di pertengahan bulan Mei gitu ya. Apalagi yang perlu disampaikan di pesan selanjutnya? Balance. Justice. Oke. By the end, pada akhirnya di pertengahan bulan Mei akan ada keseimbangan, balance. Ini kartunya si siapa tuh namanya?
Libra, okay? So by the end kalianlah pemenangnya. Ingat, kalau kalian dari kemarin-kemarin nggak cuma berpangku tangan, nangisin apa yang terjadi dan lain sebagainya, tapi tetap tegar dan melanjutkan apa yang harus dilanjutkan. Nah, di pertengahan Mei lah ada balance ini. Oke, so ini juga berlaku dan kemungkinan resonate lebih besar ketika kalian juga dealing dengan Libra, atau kalian ada Libra di dalam birth chartnya, atau berhubungan atau punya relasi dengan yang berzodiak Libra. Karena tadi ada Libra, ada juga Virgo tadi ya. Oke. Itu di pertengahan bulan Mei. Gimana di akhir bulan Mei? Di akhir bulan Mei tetap aja nih fire. Fire ini ya, kalau begini nih tentang elemen api nih, elemennya kalian. Eight of Spring atau Eight of Wands. Oh, wow, okay. Stress that come from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or change. Okay. Ternyata setelah mendapatkan opportunity atau kesempatan di pertengahan bulan Mei, di akhir bulan Mei banyak banget kejadian atau event atau apapun yang kalian harus jalani atau hadapi ya, lalui gitu di akhir bulan Mei. Bikin kalian stres bilangnya sini. Tapi kalau menurut saya stres yang ini beda sama stres kalian tidak ngapa-ngapain gitu. Ini sibuk gitu loh. Sibuk menghasilkan sesuatu, ya kan menyenangkan dong kalau kayak gitu, ya nggak sih? So sibuk melakukan sesuatu, event, kegiatan apapun berhubungan dengan karir, keuangan dan bisnis bisa, personal life juga bisa. Yang jelas stres karena sibuk itu lebih baik daripada stres karena boring, ya kan? Ya dong. Ya, oke. So Sagittarius, saya buka lagi kartu selanjutnya. Take your power back, so you can back to your track. Kalian bisa kembali lagi ke track kalian untuk apapun yang menjadi tujuan hidup kalian. You can take your power back. Kalian bisa kembali lagi mengambil kekuatan itu di akhir Mei. Karena kesempatannya tadi di pertengahan. Awal bulan masih ya begitulah. Pertengahan ada opportunity-nya. Nah, di akhir bulan ambil, grab it, ambil kesempatan itu, karena kesibukan yang diberikan oleh semesta di dalam kehidupan kalian justru membuat kalian back to track, kembali lagi ke jalur kalian. Untuk apapun yang sudah terjadi di kehidupan kalian, your waistband itu udah lewat ya. Jadi ada banyak hal baru yang luar biasa di akhir bulan Mei. Mulai dari pertengahan udah ada hope-nya di situ ya, udah ada harapannya di situ kan, ada opportunity, dan berlanjut sampai akhir bulan Mei juga bagus ya, sibuk karena melakukan hal-hal yang memang kalian inginkan. Four of Swords-nya terbalik, jadi nggak perlu lagi menoleh-noleh ke kegagalan masa lalu, permasalahan, rintangan apapun yang terjadi di masa lalu. My dear Sagittarius, masa lalu biarkan berlalu, apapun itu udah lewat-lewat aja ya. Oke. Mei ada sesuatu yang baru, aminin aja yang bagus-bagus. Semoga ini resonate untuk kalian yang nonton ini, para Sagittarius. Karena opportunity-nya terlihat luar biasa juga. Sebagian dari kalian bahkan terlepas dari apa yang membelenggu kalian selama ini, yang menghentikan langkah kalian gitu. Good. That's good ya. Oke, kita lihat kartu selanjutnya. Tentu saja. Ini kartu yang paling saya suka. Happiness, kebahagiaan. The Sun. So, akhir bulan Mei menarik sekali ini, my dear Sagittarius. Kebahagiaan berpihak kepada kalian. Aduh, amin. Saya senang sekali. I'm so happy dengan bacaan ini walaupun saya bukan Sagittarius ya. Oke, so karena saya mengerti beberapa Sagittarius berada di posisi yang gak enak selama beberapa bulan ke belakang, tapi bulan Mei memberi harapan baru
buat saya yang membacakannya sih seperti itu. Semoga itu resonate untuk kalian, karena saya tahu tidak resonate untuk semua, tergantung amal perbuatan, tergantung jalan hidup, tergantung karma yang sedang dilakukan. Oke, disclaimer, kalau kalian nanya tergantung karma yang sedang dijalankan, maksudnya apa Mbak Lucy? Sekarang kalian sedang menjalankan apa? Misalnya, kalian sedang terpuruk. Ingat bahwa itu memang harus dijalani karena itu bagian dari karma yang harus dilakukan. Terus kalau kalian menyanggah sambil bilang, tapi saya nggak pernah berbuat jahat, Mbak Lucy, who knows? Kan kalau ya, karena saya pembaca tarot, saya percaya reinkarnasi, mungkin di reinkarnasi, di past life kalian, itu kalian melakukan sesuatu yang harus dibayar di kehidupan yang ini, gitu loh. Karma tuh kayak gitu, bukan kemarin kalian jahatin orang sekalian sekarang dijahatin orang balik gitu, nggak gitu. Tapi bisa aja di past life. Ya kalau nggak percaya reinkarnasi ya susah ya. Tapi kalau saya pembaca tarot ya memang hubungannya dengan itu sih ya. Oke, never mind. Apapun interpretasi kalian, terserah kalian. Oke. Untuk kalian para Sagittarius, apa yang perlu di healing di hidup kalian di bulan Mei khususnya ya? Itu adalah dream. Semua mimpi-mimpi kalian oke, boleh. Bermimpi itu baik. Punya mimpi setinggi langit juga baik ya. Tapi di sini disuruh di healing. Jadi mungkin adjustment dikit ya. Di adjust kali-kali itu kurang sesuai dengan jalan hidup atau dengan karma yang sedang dijalankan, kurang sesuai. Jadi mungkin perlu ditimbang-timbang lagi apakah itu memang mimpi yang cukup baik untuk diteruskan, atau mungkin ada hal lain yang jauh lebih baik atau jauh lebih besar dari si mimpi itu sendiri. Jadi itu perlu di healing kata kartunya. Oke. Kemudian tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no, apapun itu coba tanyakan. Sudah? Oke, jawabannya yes, good news. Bahkan ya, good news kalau kalian menunggu berita, ya akan ada pesan dari Angels Guide Oracle Card untuk kalian para Sagittarius di bulan Mei. Joy and contentment ini yang harus kalian lakukan, tetap berbahagia, tetap happy joy ya apapun yang terjadi ya, karena hidup itu memang harus bahagia sih. Karena bahagia itu bukan tergantung orang lain, tergantung omongan orang lain, tergantung cocoknya orang lain, enggak. Kebahagiaan adalah diri kalian sendiri, diri sendiri ya. Kalau kalian merasa ada orang lain itu juga bahagia, itu tambahan doang, bonus ya. Tapi bahagia adalah dengan diri sendiri apapun yang terjadi. Oke, so joy and contentment di bulan Mei menurut bacaannya sih seperti itu. Jadi kayak nanjak ya, di awal bulan memang masih agak sulit, di pertengahan mulai ada kesempatan, dan di akhir bulan itu mulai naik ya. So it's good. Terakhir dari Monology Oracle Card. Iya, udah terlempar aja nih kartu satu. Oke, tentang apa? Don't let your past hold you back. Jangan sampai masa lalumu menghentikan langkahmu. Ini pesannya. Don't let your past hold you back. Jangan sampai yang udah lalu itu malah menghentikan langkahmu ya. Yang tadi juga yang mesti di healing adalah mimpi, bukan berarti berhenti bermimpi, tapi mungkin perlu dipikirkan lagi, ada yang perlu diseleksi ulang ya, di research ulang, dianalisa ulang, itu aja sih. Oke, so my dear Sagittarius, sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel and love, and bye bye.